1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun? Yakin? Beda-beda, ya buku agenda kan itu agenda. Kan harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh, minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Itu secara administrasi untuk agenda surat masuk itu menurut jadwal retensi itu musnah seperti itu. Jadi bukan berkasnya pendaftaran Pak Joko Widodo itu kami musnahkan, bukan. Ini sebenarnya jawabnya bukan tidak dalam penguasaan, ya, karena kan ini informasinya semua memang produknya UGM. Berarti dia ada dalam penguasaan UGM. Tapi cara menjawabnya adalah sedang dalam proses di sengketa lain di Polda Metro Jaya, misalnya begitu. Nah kalau lihat tadi konyol sekali gitu loh, karena informasi yang ada ranking 2 nasional katanya. Nah ya silahkan dinilai sendiri, karena informasinya semuanya dikecualikan. Halo Sobat Kompas TV, berjumpa kembali dengan saya Jocelyn Valencia dan seperti biasa di Zoomcast, kali ini kita akan membahas isu-isu terhangat yang tak lain tak bukan. Kita masih membahas soal ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Jadi sahabat Kompas TV, sidang sengketa ijazah Jokowi di Komisi Informasi Pusat tengah menjadi sorotan publik. Salah satunya yang ramai dibahas itu adalah pemusnahan salinan arsip pencalonan Jokowi oleh KPU Surakarta serta keterangan dari pihak UGM dalam persidangan. Ini menuai pro kontra ya sahabat Kompas TV. Maka dari itu untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah bersama Ketua Umum Jokowi Mania, Bang Andi Aswan. Halo Bang Andi, apa kabar? Ya, selamat sore, Jesslyn. Baik, alhamdulillah. Oke, Sehat. selamat sore Bang Andi. Bang Andi, ini masalahnya nggak kelar-kelar ya. Sudah berjalan berapa bulan nih Bang Andi? 8 bulan. 8 bulan ya, udah hampir 1 tahun loh ini ya. Iya. Bang Andi, ini kita mungkin langsung saja membahas yang kemarin jadi perbincangan masyarakat juga ya. Bagaimana tanggapan Bang Andi terkait pemusnahan salinan arsip pencalonan milik Jokowi nih oleh KPU Surakarta? Saya rasa itu tidak dimusnahkan ya, kan sudah dibantah sama Ketua Umum Ketua KPU Surakarta kemarin. Salinan dokumentasi itu masih ada gitu. Kemarin kan dia bantah itu bahwa dokumen-dokumen itu bahwa dimusnahkan ya enggak. Mungkin ada dokumen-dokumen yang tidak perlu itu yang dimusnahkan gitu. Tapi kalau dokumennya Pak Jokowi enggak, itu enggak dimusnahkan. Karena juga kan salinan ijazah kopi salinan ijazah yang dilegalisir pun sudah dikasih tuh ke Bonatua yang minta itu. Oke, Jadi enggak ada yang dimusnahkan. baik. Gitu Jocelyn. Baik Bang Andi, tapi kalau misalnya memang Ketua KPU Surakarta sendiri membantah begitu ya, bagaimana statement ini bisa keluar Bang Andi? Bagaimana Anda melihat Ya, hal ini? karena ini kayak miskomunikasi di lapangan itu. Ya, karena berdasarkan yang peraturan KPU itu yang bilang nomor 17 itu. Ya, antara terminasi itu. Artinya untuk memusnahkan ya jangka waktunya itu. Kalau undang-undang kearsipan itu kan 5 tahun. Kemarin itu PIC-nya dari KPU Surakarta dalam sidang KIP itu ya dia mengatakan 3 tahun. Mungkin dari situlah timbul suatu problematiknya. Tapi itu kan sudah dibantah sama Ketua KPU Surakarta bahwa itu masih ada untuk dokumentasi itu. Oke, baik. Dan apakah ini nanti kemudian Bang Andi, mungkin sependengaran Bang Andi gitu ya, nanti akan juga diumumkan ke publik agar miskomunikasi yang terjadi ini juga tidak menimbulkan pro kontra di masyarakat? Sebetulnya nggak perlu pro kontra, Jocelyn. Ini kan sudah masuk nantinya nih ke ranah pengadilan pidana, bukan administrasi gitu loh. Ini kan mereka pengen melihat apa ya namanya, udah nggak punya pintu masuk di sumber-sumber yang lain, baik sumber dari UGM, sumber dari KPU ataupun sumber dari Polda Metro gitu kan. Mereka nggak punya pintu masuk untuk itu. Jadi mencoba menggunakan namanya Undang-Undang Informasi Publik gitu loh. Yang dipanggil itu kan semua institusi negara, bukan sosok Pak Jokowi ya. Kalau Pak Jokowi sendiri itu tidak ada berhubungan lagi dengan KPU Surakarta dan sebagainya gitu loh. Kalau Polda Metro itu kan sudah mau masuk ke materi
apa namanya sidang itu nantinya. Jadi tidak mungkin akan diberikan kepada KIP itu karena itu rahasia sifatnya kan untuk di persidangan. Kalau UGM pun juga menjelaskan memberikan dokumen itu pun juga ada restricted area-nya juga gitu. Ya kalau misalnya terjadi perdebatan tinggal aja bagaimana KIP berbicara dengan UGM itu ya tanpa diketahui publik dulu lah. Uji konsekuensinya dulu lah misalnya kayak gitu. Kalau itu dibutuhkan kan gitu. Kalau KPU sendiri kan sudah memberikan semua data-data itu, hanya masalah miskomunikasi mengenai pemusnahan katakanlah quote unquote itu barang bukti yang tidak diperlukan gitu. Begitu Jocelyn. Oke, baik. Bang Andi, bagaimana respon Bang Andi terhadap pernyataan Roy Suryo nih yang menyebut keterangan UGM dalam sidang KIP sebagai hal yang konyol? Ya, kalau Roy Suryo itu semua kalau dia tidak diakomodir keinginan-keinginan dia, pasti semuanya konyol dan sontoloyo. Itu sudah biasa. Sahabat saya itu sudah biasa dalam perdebatan, puluhan kali perdebatan selalu akan mengatakan itu. Ya, itu haknya mereka ya. Tapi yang jelas kan kita ada aturan konstitusi untuk itu. Patuhilah aturan konstitusi itu. Ya, kalau saya sih lebih baik untuk sahabat saya ini ya bersiap-siap aja untuk namanya battle of law. Ya pertarungan hukum di mana di sidang pengadilan nanti gitu. Begitu Jocelyn. Oke, baik Bang Andi. Tadi Bang Andi menyebut untuk Roy Suryo begitu ya siap-siap untuk Battle of Law. Seberapa yakin Bang Andi dari pihak Pak Jokowi gitu ya bahwa di persidangan nanti memang akan terbukti bahwa ijazah Jokowi itu asli? Saya sih tinggal ketawa aja kemarin itu. Saya udah buka semua tuh scanningnya Pak Jokowi, ijazahnya. Dan ijazah pembanding temannya Pak Jokowi yang sama. Masuknya di Fakultas Kehutanan dan lulusnya bersama-sama 5 November 1985. Apakah bisa dikomentari? Nggak bisa. Semuanya sama. Gitu. Identik semua. Mungkin itu baru pertama kali eksklusif yang saya keluarkan. Jadi buat kita, Jocelyn, 700 alat bukti, kemudian 130 saksi, kemudian 20 saksi ahli, apalagi mau dibantahkan. Makanya battle of law-nya itu sekarang mereka saja tidak ditahan karena mereka mempunyai saksi yang meringankan. Ada saksi ahli yang belum, menurut mereka ada 2 saksi ahli yang mereka akan ajukan untuk diperiksa sebagai saksi ahli mereka oleh Polda Metro Jaya. Itu belum. Makanya itu tidak ada penahanan untuk itu. Bukan arti sekonyong tiba-tiba atas hak subjektif bahwa itu tidak ditahan. Kalau dari undang-undang yang dipakai, undang-undang RT itu pasti akan ditahan. Karena 5 tahun ke atas untuk itu. Nah, tinggal tunggu aja kalau berbuat ulah lagi, berbuat kegaduhan lagi, ini bisa langsung ditangkap oleh Polda. Oke, jadi mungkin itu bisa menjadi sebuah peringatan juga ya dari Bang Andi langsung kepada pihak Roy Suryo CS, jangan berbuat ulah lagi begitu. Nah, yang terbaru ini Ya, kan juga, bagaimana Bang Andi? ya betul itu. Oke, dan yang terbaru ini kan juga ada pengajuan gelar perkara khusus. Ini Bang Andi, bagaimana Anda melihat hal ini? Maksud saya adalah sampai di titik mana masalah ini akan bisa benar-benar selesai. Karena kalau misalnya seperti ini terus, seperti yang tadi Bang Andi bilang ya, ini sudah 8 bulan berjalan, tidak ada penyelesaiannya begitu. Dan kalau misalnya tadi Bang Andi sudah menunjukkan ijazah Presiden Jokowi ke TV sebelah gitu ya. Mungkin apakah itu nanti juga akan kapan dirilis untuk publik benar-benar secara resmi gitu Bang Andi. Jadi masalahnya mungkin akan selesai sampai di situ. Jocelyn, kalau ijazah asli Pak Jokowi sudah disita oleh Polda Metro Jaya berdasarkan instruksi pengadilan, ya sebagai barang bukti. Ya, itu jelas ada. Kita tidak berandai-andai lagi atau berhalusinasi bahwa ijazah itu tidak ada. Dan itu saya sudah buktikan juga kan kemarin malam itu. Poin 1. Poin kedua, mereka memang berusaha mencari celah-celah untuk menggunakan quote unquote restoratif
justice. Ingat, kemarin Pak Jimli Asidiki mengadakan suatu pertemuan di PTIK ya, kemudian sekonyong-konyong tiba-tiba tanpa diundang-undang, tanpa diundang oleh pihak dari tim reformasi Kepolisian Republik Indonesia itu, mereka datang. Tapi apa yang dibilang? Mereka walkout. Apanya walkout? Mereka kan diusir. Karena mereka bukan tamu yang diundang begitu. Bang Andi, tadi kan Bang Andi juga sempat menceritakan ya terkait Roy Suryo CS yang datang begitu terkait Komite Reformasi Kepolisian, dan kemarin juga sempat dibilang oh Roy Suryo CS ini walk out gitu. Nah, ini bagaimana komentar Bang Andi dan bisa diceritakan dari perspektif Bang Andi sendiri seperti apa? Ya, kalau kita mendengarkan statement dari Ketua dari Komite Reformasi Kepolisian Republik Indonesia, Profesor Dr. Jimli Asidiki, beliau kan mengatakan tidak diundang mereka. Jadi seolah-olah mereka ini playing victim. Kita tidak boleh hadir di dalam itu. Padahal Pak Jimli Asidiki memberikan ruang untuk duduk di belakang dan tidak berbicara. Tapi mereka ini merasa ini pemilik negeri ini, merasa orang hebat, orang penting kali ya menurut saya. Jadi bermain playing victim, keluar berkoar-koar kepada awak media, wah kami walkout, apanya walkout, makanya diketahui seluruh Indonesia masalah ini. Jadi sudahlah, kalau hadir ke sana mau mengadu A, mengadu B, mengadu C, silakan saja gitu. Tapi hormati norma-norma ketimuran gitu. Kalau nggak diundang ya nggak usah datang gitu loh. Maksa-maksain diri, begitu Jocelyn. Oke, baik Bang Andi. Tapi di balik itu apakah Bang Andi sempat mendengar atau mengetahui kenapa mereka tiba-tiba datang begitu ya, dan kenapa unsur-unsur playing victim itu masih muncul begitu loh Bang Andi? Karena mereka tidak ada lagi no point to return. Dari awal pertama saya rasa mereka ini merasa merasa dia tahu bahwa ijazah Pak Joko itu ada dan asli. Cuma mereka ini tidak menyangka bahwa Pak Jokowi akan mengadukan mereka ke kepolisian. Poinnya sih itu. Sekarang kalau mau minta maaf, ya merasakan ya sudah kepalang basah, lanjut aja gitu. Padahal 7 bulan yang lalu sudah saya katakan. Kita bisa selesaikan secara kekeluargaan. Yuk hanya minta maaf bahwa saya salah dalam meneliti. Tidak ada salahnya loh dalam meneliti. Thomas Alva Edison 1000 kali kesalahannya baru mendapatkan satu bohlam yang kita pakai sekarang. Karena mereka ini melakukan kegiatan yang dikatakan quote-unquote ilmiah itu tidak dengan rasa tulus dan ikhlas, tapi dengan rasa kebencian yang ada. Makanya buku yang dia terbitkan, saya selalu katakan itu adalah buku sampah. Saya katakan itu, kenapa? Tidak ada yang namanya studi komparatifnya, tidak ada metodologinya yang jelas. Yang paling krusial adalah sumber primer dari datanya itu tidak ada karena hanya menggunakan secondary data gitu, bukan dari prime-nya. Makanya itu tidak bisa saya katakan itu ilmiah. Selain itu, secara moralitas dan etika, pembuat ijazah itu bagaimana dia meneliti ijazah seseorang yang digugat dan dikatakan palsu, padahal ijazahnya dia sendiri ijazah palsu. Ataupun tidak mempunyai ijazah yang selalu dia katakan bahwa saya lulusan dari Yamaguchi Daigaku. Begitu, Jocelyn. Oke, Bang Andi mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait pernyataan Bang Andi yang terakhir tadi, bahwa pihak yang mengatakan ijazah tersebut palsu, ijazahnya juga palsu. Itu seperti apa Bang Andi? Ya, ini jelas ya kalau kita lihat bagaimana teman-teman dari Jepang, saya sendiri juga membongkar identitas mereka itu. Salah satu oknum itu. Dan masyarakat sudah tahu semua. Makanya ketika dia membuat buku yang kedua, dia tidak mencantumkan
gelar apa? Gelar doktor atau gelar master dari University of Yamaguchi Jepang. Karena dia paham, udah kebuka nih kedoknya gitu. Ya tinggal bagaimana bahwasanya nanti teman-teman dari alumni Jepang ini akan membuat satu laporan buat dia. Clear itu? Oke. Yakin 100% ya Bang Andi ya? Yakin 1000%. Oke, baik. Bang Andi, ini tadi Bang Andi juga sempat mengatakan bahwa eh, untuk penyelesaian kekeluargaan itu dulu sempat diminta, tetapi kan tidak ada gitu ya. Tapi ketika sidang sudah berjalan secara hukum seperti ini, kemudian jika pihak Roy Suryo CS meminta maaf, Bang Andi, apakah pihak Pak Jokowi akan tetap memaafkan? Dan bagaimana langkah yang akan Jocelyn, diambil? mungkin menurut saya sudah berbusa untuk mengatakan itu. Mereka ini tinggi hati, Jocelyn. Mereka ini tidak menyadari kesalahan-kesalahan mereka itu sendiri. Karena mereka merasa bahwa mereka orang-orang yang pintar. Orang yang berlindung di balik jubah keilmuan. Padahal mereka ini kosong sebetulnya. Seseorang ilmuwan tidak pernah mengatakan bahwa saya seorang ilmuwan. Apalagi lulusan dari luar negeri. Tidak pernah. Mereka itu selalu humble untuk itu. Diajak berdebat pun tidak pernah menyalah-nyalahkan orang. Memberikan pointer-pointernya. Dalam berdebat pun, dia akan mengakui kalau itu adalah benar. Yang disampaikan dari lawan debat kita, ataupun lawan, atau profesor-profesor yang menguji kita punya metode kita misalnya. Seperti itu gitu. Jadi yang perlu dipahami di sini, Pak Jokowi ini dari awal pun ya sudah membuka pintu selebar-lebarnya untuk berdialog kepada mereka itu. Waktu awal pertama ada masalah itu. Tapi mereka tinggi hati, sampai sekarang mereka pun tinggi hati. Ya, bukan Pak Jokowi yang meminta maaf loh, menawarkan loh Pak Jokowi. Ya kalau mau dilihat asli, dikasih tahu nih ijazahnya. Jangan diambil mengatakan ijazah Pak Jokowi saya akan ambil, dia saya akan periksa. Oleh mereka, kamu itu siapa? Gitu. Apakah kamu ini, mereka-mereka itu adalah seorang hero untuk negara ini? Mempunyai country besar untuk pembangunan negara ini? Tidak ada. Makanya saya bilang, adat ketimuran itu kita harus kedepankan. Jangan kita seperti orang yang biadab gitu loh. Ya. Jadi Pak Jokowi sampai terakhir itu saya ketemu dengan beliau 3 minggu yang lalu di Solo itu. Beliau mengatakan, kalaupun nanti di pengadilan diputuskan vonis kepada mereka, saya akan katakan kepada hakim, memohon kepada hakim untuk diringankan seringan-ringannya vonis untuk mereka. Coba bisa dibayangkan bagaimana sisi humanisme dari Pak Jokowi untuk mereka. Pak Jokowi ini mantan presiden ke-7, 10 tahun sebagai presiden pemimpin kita. Apakah dia senang melihat ada sekelompok orang ya yang rakyatnya dulu ini masuk dalam penjara dengan kesalahan-kesalahan mereka buat? Tidak ada rasa senang di dalam dirinya. Adanya rasa sedih untuk itu. Tapi rasa tinggi hati itu, rasa sombong itu menghapus semua sisi-sisi dari kebaikan dari seseorang. Ini masalah Jocelyn sebetulnya. Ya sampai sekarang saya, walaupun saya berdebat keras misalnya dengan Roy Suryo, saya katakan saya tetap berteman dengan siapapun untuk itu. Tidak ada, no hard feeling buat saya untuk itu. Begitu Jocelyn. Oke, baik Bang Andi. Bang Andi berarti Pak Jokowi nanti siap hadir ya dalam persidangan. Kalau delik aduan, Jocelyn, itu masuk di pengadilan, itu pasti harus dimintakan keterangan di pengadilan. Karena saksi pelapor. Ada 4 orang saksi pelapor. Ada berapa? 8 orang saksi terlapor yang sekarang jadi
tersangka gitu. Yang tadinya 12 saksi terlapor, tinggal 8 yang jadi tersangka. Itu pasti akan dipanggil oleh pengadilan untuk dimintai keterangan langsung di persidangan untuk itu. Karena mereka kan selalu begini. Pengadilan-pengadilan yang lain-lain itu tidak pernah ada. Karena pengadilan yang dulu itu bukan Pak Jokowi yang melakukan pelaporan atau delik aduan. Salah. Kalau Pak Jokowi yang langsung melaporkan itu sebagai delik aduan, ya beliau harus hadir sebagai saksi pelapor. Makanya beliau kemarin kan diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Begitu, Jocelyn. Oke, baik. Bang Andi, tadi dari cerita Bang Andi juga, berarti Bang Andi sudah melihat secara langsung ya ijazah asli Pak Jokowi itu seperti apa. Mungkin boleh diceritakan juga Bang Andi pengalamannya. Jocelyn, kalau kita bicara dan mereka berkoar-koar bahwa ijazah Pak Jokowi tidak pernah diperlihatkan ke publik, itu adalah omong besar, salah besar, dan bohong besar. Kenapa saya katakan itu? Ijazah beliau sudah diperlihatkan di KPU Surakarta tahun berapa itu? 2005. Sudah diperlihatkan di KPU DKI Jakarta 2012. Sudah diperlihatkan di KPU RI 2014 sampai berapa? 2019. 2019. Apalagi mau didustakan untuk itu. Dan terakhir, ya, ketika Bareskrim mendapat dumas dari TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana itu, ijazah beliau itu diserahkan kepada Bareskrim. Dan juga teman-teman Pak Jokowi yang waktu berkuliah dengan Pak Jokowi pada saat itu, dia ambil pula ijazahnya. Ya kan? Sebagai pembanding. Artinya ijazah itu sudah dilihat oleh beberapa orang atau beberapa kelompok orang atau institusi. Jadi tidak pernah dikatakan bahwa ijazah beliau itu hanya di-keep oleh beliau, tidak diperlihatkan oleh orang lain. Itu sangat keliru pernyataan seperti itu. Begitu, Jocelyn. Oke, baik Bang Andi. Mungkin ini juga menjadi pertanyaan gitu ya, kalau dari pihak Bang Andi sendiri begitu, apa pesan-pesan yang bisa diberikan nih kepada mungkin pihak Roy Suryo CS, kemudian kepada pihak masyarakat yang sampai sekarang kita bisa melihat, tidak bisa menutup mata bahwa masyarakat juga sangat antusias mengikuti kasus ini begitu. Ya, jadi untuk masyarakat Indonesia, memang kita harus bijak melihat dari dua sisi. Bukan dari sisi saya saja, bisa juga dari sisinya dari pihak sebelah itu. Jadi bisa melihat yang mana reasonable, yang sesuai dengan fakta dan data yang ada. Jangan terpengaruh oleh framing-framing yang diciptakan memang penuh dengan kebencian mereka. Terus terang, buzzer-buzzer mereka itu luar biasa untuk membuat suatu framing. Membelokkan fakta-fakta yang ada. Demi apa? Ya demi mendapatkan empati dari masyarakat untuk membenci Pak Jokowi maupun pendukung-pendukung Pak Jokowi. Apa sih sasaran mereka? Sasaran utama mereka ingin mengacaukan pemerintahan Prabowo Gibran dengan memakzulkan Wakil Presiden Mas Wapres, Mas Gibran Rakabuming Raka. Oh, kenapa diganti? Karena mereka mempunyai jagoan untuk itu, gitu. Ya. Jadi motifnya itu bukan motif mencari pembenaran, motif itu bukan mencari kebenaran, motifnya adalah motif politik dan kebencian. Begitu, Jocelyn. Jadi saya berharap bahwasanya sudahlah, jangan membuat kegaduhan-kegaduhan lagi. Anda ini telah diberikan kesempatan untuk tidak ditahan dengan subjektivitas dari penyidik untuk melihat itu dengan adanya apa?
adanya jaminan dari saksi yang meringankan dan juga ada 2 saksi ahli yang belum diperiksa untuk itu. Jadi bukan berhenti di sini. Ini ada kemungkinan lagi adalah pemeriksaan yang kedua setelah pemeriksaan dari klaster 1 yang 5 orang tersebut. Begitu, Jocelyn. Oke, Bang Andi tadi Bang Andi juga sempat menyebutkan bahwa apa yang terjadi hingga saat ini itu juga merupakan salah satu upaya pemakzulan Wapres Gibran. Kalau dari Bang Andi sendiri ya, kira-kira jagoannya Roy Suryo itu siapa Bang untuk gantiin Mas Gibran? Jocelyn, semua orang pada tahu siapa sih kira-kira. Saya tidak bisa menjawab untuk itu. Makanya kalau kita melihat runtutan-runtutan ada dan kita bisa menggambarkan dan bisa mempersepsikan untuk itu. Oke, baik. Ya, Kita sama-sama doakan lah ya Bang Andi agar masalah ini juga cepat selesai karena kalau misalnya kita trace back gitu ya agak sedikit konyol sebetulnya ya kalau misalnya masalah ini tidak kelar-kelar gitu ya sampai sekarang. ya, Jangan sampai karena Mm-mm. begini, sebetulnya ini adalah masalah yang sangat mudah untuk kita. Tapi banyak sekali aktor-aktor baru muncul. Ketika aktor baru yang muncul itu bisa kita patahkan, akan muncul lagi yang namanya aktor yang lain. Dengan apa? Tema yang lain. Yang tidak berkaitan dengan ijazah itu. Akhirnya kita mendapatkan konklusi. Apa sih sasaran utama mereka? Ya itu tadi, makzulkan Gibran. Oke. Baik Bang Andi, kita sama-sama ingin masalah ini cepat selesai ya agar tidak juga berdampak pada demokrasi yang ada di Indonesia. Terima kasih Bang Andi sudah sharing Terima kasih. bersama Kompas TV Terima Digital. kasih, Jocelyn. Ya, Terima kasih Bang Andi, sehat-sehat terima kasih. selalu. Sama, terima kasih.